Halo semuanya, perkenalkan nama saya Charlie Gladys, mahasiswa pasca sarjana London School of Public Relations Jakarta, jurusan Corporate Communication e-Learning Program. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan penelitian proposal saya dengan judul Gaya Kepemimpinan Lintas Budaya di dalam Industri Radio, di mana studi ini dilakukan terhadap PT Mutiara Mandiri Buana Suara. Bab 1. Latar belakang penelitian. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitasnya yang tinggi. Tidak hanya keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa, namun juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga ke modern dan juga kewilayahan. Kemudian juga berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia yang juga turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia sehingga mencerminkan kebudayaan agama tertentu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebagai makhluk sosial, pastinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Karena itu, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan hasil dari interaksi antara manusia dengan sesamanya itulah yang menghasilkan rupa-rupa budaya. Dan dengan menciptakan budaya, ini akan mengarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Melalui kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, pemimpin akan mentransfer beberapa nilai seperti penekanan kelompok, dukungan dari orang-orang atau karyawan, toleransi terhadap resiko, kriteria pengupahan, dan juga sebagainya. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan harus mampu menciptakan integrasi yang serasi dengan bawahannya, yaitu dengan membina kerjasama, mengarahkan dan juga mendorong gairah kerja karyawan sehingga menimbulkan niat dan kinerja yang maksimal. Permasalahan yang dihadapi oleh kepemimpinan lintas budaya sering terjadi di dalam perusahaan yang memiliki pekerja multikultur. Kesalahpahaman dapat terjadi melalui hal-hal kecil yang menjadi kebiasaan di budaya asal pemimpin maupun karyawan. Apalagi jika setiap orang berasal dari latar belakang etnis dan juga budaya yang berbeda yang mungkin mempengaruhi gaya komunikasi mereka. Di Sumatera Utara sendiri terdiri dari berbagai etnis seperti Melayu, Batak, Nias, Cina, dan juga sebagainya. Selain itu, setiap kelompok etnis memiliki budaya yang berbeda. Keragaman etnis dan budaya juga dapat menyebabkan perbedaan pendapat, perspektif, dan juga perilaku. Misalnya, orang Batak yang biasanya dikenal sebagai orang yang berkomunikasi dengan sikap yang kasar. Di sisi lain, mereka menganggap itu adalah hal yang biasa dan tidak kasar sama sekali. Tetapi mungkin bagi sebagian orang itu merasa tidak biasa dengan gaya komunikasi yang berbeda dan juga merasa tersinggung dengan kata-kata mereka. Hal seperti ini dapat mempengaruhi hubungan dan juga kinerja bisnis mereka, sehingga menyebabkan ada karyawan yang menganggap pemimpin mereka itu menjengkelkan dan memilih untuk tidak mendengarkan mereka. Seperti halnya dengan PT Mutiara Mandiri Buana Suara yang menjadi studi kasus saya pada penelitian ini, di mana PT Radio Mutiara Mandiri Buana Suara atau lebih dikenal dengan City Radio 95.9 FM didirikan pada 17 Juli 2005. Perusahaan ini dimiliki oleh keluarga angkasa dan ini merupakan bisnis keluarga atau family business, yaitu dari etnis China yang berasal dari budaya yang kuat dan juga sekarang sudah mulai mewariskan bisnis ke generasi kedua mereka yang merupakan putra pemilik perusahaan, yaitu Fergus Angkasa. Bapak Fergus Angkasa ini sekarang sudah menduduki posisi sebagai direktur di perusahaan ini. Karyawan yang bekerja di perusahaan ini datang dari berbagai budaya, tradisi, dan juga agama. Ada beberapa orang dari Batak, China, dan ada juga dari Melayu. Mereka itu juga menganut agama yang berbeda-beda, seperti agama Islam, Kristen, dan juga Buddha. Sedangkan pemilik, direktur, dan juga manajer di perusahaan itu sendiri adalah orang dari etnis China, di mana karyawannya sebagian besar itu adalah orang Batak ataupun Melayu. Radio ini memiliki tagline The Best Variety Station, di mana memiliki fokus terhadap segmentasi pendengar etnik Tionghoa, walaupun tidak menutup kemungkinan terhadap pendengar dengan latar belakang etnik lainnya. Program siaran 95.9 FM City Radio sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yakni program acara Mandarin dan juga Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang dijelaskan tadi, saya memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai gaya kepemimpinan lintas budaya di dalam industri radio dengan studi kasus pada PT Radio Mutiara Mandiri Buana Suara. Berdasarkan latar belakang studi di atas, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana gaya kepemimpinan antar budaya di PT Radio Mutiara Mandiri Buana Suara.
Kemudian, apa sajakah hambatan yang muncul akibat dari perbedaan budaya di PT Radio Mutiara Mandiri Buana Suara, dan juga bagaimana PT Radio Mutiara Mandiri Buana Suara menyikapi hambatan budaya tersebut. Dengan tujuan penelitian sebagai berikut, untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan antar budaya di PT Radio Mutiara Mandiri Buana Suara, untuk mengetahui apa saja hambatan yang muncul akibat dari perbedaan budaya yang terjadi di PT Radio Mutiara Mandiri Buana Suara, dan juga untuk mengetahui cara PT Radio Mutiara Mandiri Buana Suara menyikapi hambatan budaya tersebut. Bab 2. Dalam bab 2 ini ada 10 jurnal dalam hasil penelitian sebelumnya yang dapat dilihat dari slide berikut ini. Dari Leadership Style in the Global Economy, a focus on cross-cultural and transformational leadership oleh Samuel Bonsu pada tahun 2018, hingga Case Study of Cross-Cultural Leadership of Industrial Clustering in Brownsville, Texas, and Matamoros, Mexico oleh Lewis Carrier pada tahun 2016. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sifat atau trait theory. Menurut teori ini, bahwa untuk mengetahui tentang kepemimpinan harus dimulai dengan memusatkan perhatian kepada pemimpin itu sendiri. Penekanannya ialah mengenai sifat-sifat yang membuat seseorang sebagai pemimpin. Menurutnya, teori ini awalnya tentang sifat ini dapat ditelusuri dari zaman Yunani kuno dan juga zaman Roma. Pada zaman itu, pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Kemudian, tradisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural memfokuskan pada bagaimana identitas-identitas dibangun melalui interaksi dalam kelompok sosial dan juga budaya. Tradisi sosiokultural memiliki sudut pandang yang berpengaruh, yaitu paham interaksi simbolis, konstruksionisme, sosiolinguistik, filosofi bahasa, etnografi, dan juga etnometodologi. Komunikasi organisasi. Arah komunikasi dalam organisasi menurut Gito Sudarno dan Sudita menyebutkan bahwa aliran komunikasi formal dalam organisasi dapat dibagikan menjadi 4, yaitu komunikasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, horizontal, dan diagonal. Gaya kepemimpinan. Headcool Theory versi House dalam Tohal memasukkan 4 tipe gaya kepemimpinan. Kepemimpinan direktif, kepemimpinan yang mendukung, kepemimpinan partisipatif, dan juga kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Budaya organisasi. Luthen menyebutkan karakteristik budaya organisasi adalah aturan perilaku yang diamati, norma, nilai dominan, filosofi, aturan, dan juga iklim organisasi. Bab 3. Metode penelitian. Paradigma, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, fokus penelitian, waktu dan tempat penelitian. Paradigma menggunakan konstruktivis dan tradisi sosiokultural. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan juga FGD. Untuk teknik analisa data adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian gaya kepemimpinan, waktu dan tempat penelitian adalah di PT Radio Mutiara Mandiri Buana Suara. Ya, itu dia tadi hasil presentasi dari penelitian saya dari bab 1 sampai bab 3. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.